Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walaupun kedatangan hari akhir tidak dapat diketahui, namun sebagai umat Islam kita wajib mempercayai bahwa hari akhir akan benar-benar terjadi dan dialami oleh seluruh manusia. Semua kaum muslim berkeyakinan bahwa dunia dan kehidupan ini akan berakhir. Akan datang suatu saat ketika manusia berkumpul di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menceritakan berkali-kali tentang peristiwa hari kiamat ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 16. Dalam surah itu digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan. Ada wajah yang pada hari itu sangatlah ceria. Mereka merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Dia ditempatkan pada surga yang tinggi. Itulah kelompok orang-orang yang hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Lantas kelompok-kelompok yang manakah yang memperoleh kebahagiaan di hari kiamat? Simak terus ulasannya, tentunya hanya di channel Panji Khilafah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tentang wajah-wajah yang tampak ceria dan gembira di hari kiamat, Rasulullah pernah bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat, kecuali 3 hal. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Dan ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. 1. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan yang disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi di sisinya. Karena tangisan seperti inilah dapat menyelamatkan dirinya dari azab neraka dan mengangkat derajatnya ke tingkat tinggi di sisi Allah. Seperti yang dijelaskan dalam satu riwayat, dahulu ada seorang yang kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat. Dari tempat itu, dia pulang dalam keadaan sempoyongan. Di tengah jalan di sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seorang membaca Al-Quran. Ayat yang dibacakannya itu berbunyi, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sepulangnya dia di rumah, sebelum tidur, lelaki itu mengulangi lagi bacaan itu di dalam hatinya.
Kemudian tanpa terasa air mata mengalir di pipinya. Si pemuda merasakan ketakutan yang luar biasa. Bergetar hatinya di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian ia mengubah cara hidupnya. Ia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, beramal mulia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di abad ke-11 Hijriah dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf. Orang ini bernama Fudail bin Iyad. Dia kembali ke jalan yang benar karena mengalir air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah. Berbahagialah orang-orang yang pernah bersalah dalam hidupnya, kemudian menyesali kesalahannya dengan cara membasahi matanya dengan air mata penyesalan. Mata seperti itu insya Allah termasuk mata yang tidak menangis di hari kiamat. 2. Mata yang enggan memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas umatnya supaya menjaga dan menahan pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 24. Menjaga pandangan mata memiliki manfaat yang besar. Di antaranya adalah dengan menjaga pandangan mata berarti telah berpegang teguh pada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan membersihkan hati dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Selain itu, memelihara pandangan mata merupakan salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu menjamin kepadaku 6 perkara. Niscaya aku menjamin surga bagi kamu. Jujurlah apabila berbicara. Sempurnakanlah janji kamu apabila berjanji. Tunaikanlah amanah apabila kamu diberi amanah. Jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kamu dari hal yang tidak baik." Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Mata yang berjaga di jalan Allah. Tangisan air mata karena takut kepada Allah dapat memadamkan lautan api. Karena rasa takut yang ia rasakan telah membakar hatinya, melelehkan hatinya yang keras, membuatnya menangis berlinang air mata dan memadamkan api maksiatnya. Rasulullah mempersamakan antara mata yang menangis karena takut kepada Allah dengan mata yang berjaga di jalannya, karena kedua-duanya sama-sama terjaga di malam hari karena Allah. Orang yang menangis mengalirkan air mata di pertengahan malam karena takut kepada Allah, sedangkan orang yang berjaga matanya tidak terpejam pada malam hari karena khawatir dan takut terhadap sesuatu yang mungkin akan menimpa agama Allah. Wallahu alam. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.